Halo guys, balik lagi ke channel Jakarta MacBook. Di video kali ini kita bakal bahas salah satu MacBook OS paling baru di MacBook sendiri ya, atau iMac juga, yaitu bernama MacBook OS Sequoia di versi 15.5. Nah, ini adalah versi final dari macOS OS tipe ini atau Sequoia sendiri, dan gue baru ngebahas di bulan Juli ini, yang harusnya OS ini sendiri rilis pada tanggal 16 September tahun 2024 kemarin, dan gue baru bahas di bulan Juli ini ya. Kenapa baru gue bahas di bulan Juli ini? Karena untuk macOS Sequoia sendiri di bulan Juli ini atau di 15.5 sendiri adalah versi akhir dari macOS sebelumnya, yang sebelumnya sendiri itu di 15.1, 15.2 sampai sekarang 15.5. Karena untuk di bawah versi itu sendiri itu masih ada berbagai macam bug. Jadi gue agak sedikit sedikit ada isu gitu. Kalau gue nge-up ke Sequoia itu bakalan ada bug yang menimpa buku gue. Jadi gue bakalan nunggu versi akhirnya di versi sekarang di 15.5 ya, Sequoia ya. Jadi gue update dan baru gue sempat review di bulan ini ya. Jadi karena ini versi amannya, jadi gue berani untuk review atau gue update MacBook gue ke versi tipe ini. Oke, kita bakalan ngebahas fitur-fitur penting aja di OS Sequoia ini. Hanya ada dua fitur penting atau dua penambahan penting aja sebenarnya ya. Sebenarnya banyak ya, kayak penambahan lain kayak untuk kata sandi, penguncian, dan ke stabilitasan yang lainnya. Cuman gue bakalan bahas dua hal penting aja untuk di tipe ini. Oh ya, sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe dulu channel ini. Semoga kita lebih semangat lagi ya, karena kalian subscribe dan bisa dapat info-info lebih update dari kita, tentunya versi tentang MacBook atau tentang masalah-masalah MacBook tentunya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, kita lanjut aja ke videonya. Setelah kalian update MacBook kalian ke versi Sequoia sendiri, kalian bakalan dapat tampilan seperti ini, yaitu seperti tampilan di alam ya, alam bebas di ke hutan-hutan seperti itu, seperti pohon cemara ya, pohon cemara ini bayangkan ya di hutan-hutan seperti itu. Inilah tampilan awal dari OS Sequoia, atau setelah kalian update OS Sequoia kalian akan dapat tampilan seperti ini. Sebenarnya ada dua wallpaper tambahan lagi. Nanti gue tunjukin juga wallpapernya. Wallpapernya tentunya saja live ya, atau alias bergerak, tapi hanya di bagian lock screen aja. Bang, kalau kalian pergi ke tampilan bermenu seperti ini, wallpaper live-nya bakalan berhenti, karena itu akan menghemat baterainya ya. Kalau bergerak terus, baterainya akan cepat drop dan juga akan cepat habis. Makanya untuk wallpaper live hanya bisa digunakan pas kalian lock screen atau di keadaan lock screen seperti ini ya. Wallpaper live-nya bakalan langsung jalan seperti itu ya. Dan juga untuk di Sequoia sendiri, wallpaper live-nya tidak bisa kalian ganti seperti di versi sebelumnya, yaitu OS Sequoia Sonoma ya, macOS Sonoma itu masih bisa kalian ganti untuk live wallpapernya. Atau gua aja yang kurang tahu kalau di versi Sequoia ini masih bisa diganti atau tidak, karena ada beberapa kali gua coba ganti wallpaper live-nya itu nggak bisa ya, karena dia keamanannya lebih ketat ketimbang Sonoma sebelumnya yang menerapkan live wallpaper pertama kali ya di OS Sonoma di poin 14 tentunya. Nah, di versi ini udah nggak bisa tentunya diubah-ubah wallpapernya, jadi hanya bisa di lock screen aja seperti itu. Penambahan kedua wallpapernya lagi itu ada namanya wallpaper Sequoia seperti ini. Dia wallpaper Sequoia tentunya juga bergerak ya, atau live wallpaper juga seperti ini. Sebenarnya ini adalah versi awal banget, pertama saat keluar atau perilisan Sequoia sendiri di tanggal 16 September 2024. Saat kalian update di tanggal segitu, di tahun segitu, wallpapernya akan seperti ini. Hanya saja karena gue update-nya pas di bulan ini, jadi wallpapernya agak sedikit beda. Kalau kalian update-nya pas awal perilisan, itu tentunya wallpapernya seperti ini ya. Itu namanya wallpaper Sequoia sendiri. Versi 15 pas ya, 15.0 atau 15.1 ya, dia versinya seperti ini. Tampilannya sendiri sedikit seperti ini ya, ungu biru kayak ini ya, atau gue kurang tahu warna juga ya. Dia penampilan seperti ini, dan tentunya live wallpaper atau wallpaper yang bisa bergerak.
Dan ini tentunya akan memakan banyak daya ya. Itulah mengapa hanya bisa di lock screen saja untuk live wallpapernya. Kalau kita ke bagian menunya, dia akan berhenti secara otomatis. Lalu untuk wallpaper kedua itu namanya Mic Tones seperti ini. Ya, wallpapernya seperti ini, berubah-ubah seperti layaknya suatu game ya atau monitor seperti itu. Ada beberapa file dia versi Legonya, jadi lumayan oke untuk wallpapernya. Dia ada 3 penambahan wallpaper, pertama Sunrise, lalu Sequoia, lalu yang terakhir ini tadi Mic Tones. Sedangkan untuk Sonoma City sedikit berbeda ya. Dia hanya 3 penambahan wallpaper baru di OS Sequoia sendiri, dan itu salah satu yang lumayan oke banget ya di OS sekarang. Nah, untuk fitur kedua sendiri adalah iPhone mirroring. Ya, sebenarnya kalian udah tahu ya karena ini fitur lama ya. Cuman iPhone mirroring di patch sebelumnya atau OS sebelumnya itu belum maksimal. Jadi masih dimundurin dan masih sekarang itu lebih optimal di Sequoia di 15.5 dan juga di iOS 18. Nah, untuk iPhone kalian wajib di iOS 18 dan MacBook kalian wajib di Sequoia 15.5 jika kalian ingin merasakan iPhone mirroring. Nah, iPhone mirroring sendiri itu jadi lebih oke di OS Sequoia atau di iPhone kalian di iOS 18. Nah, di sini kita bakalan coba di MacBook kita juga untuk mencoba iPhone mirroring. Nah, kalau untuk versi sebelumnya itu ada beberapa fitur yang nggak bisa seperti buka aplikasi, scrolling, dan buka aplikasi lainnya ya. Jangan kalau untuk di versi sekarang itu lebih enak karena untuk membuka aplikasi dan scroll atau cek-cek lainnya itu lebih enak ketimbang di versi sebelumnya. Di sini bakalan gue coba. Di sini saya oke, dan di sini allow dan get start. Nah, di sini kalian masukin password, dan saat kalian ingin masukin password pastikan untuk HP kalian dimatikan terlebih dahulu. Oke. Ini sudah kita matikan, lalu kita coba masukin password MacBooknya ya. Ini gue nyambungin ke iPhone XS gue, XS. Nah, ini dia sudah menyambung dengan iPhone gue. Ini di Ask Every Time dan udah nyambung ya tentunya. Dia sedikit nge-lag dan tepinya masih oke banget. Nah, kalau di versi sebelumnya dia tidak bisa membuka banyak aplikasi tapi hanya beberapa aja. Nah, kalau di tipe ini atau di iOS versi sekarang dia udah lebih lancar dan lebih enak. Jadi kayak kita buka TikTok itu udah bisa, mau scrolling. Jadi kayak kalau kita seperti HP-nya lagi dicas nih, kita bisa main HP kita di MacBook-nya ya, dan kita bisa diubah. Dan enaknya di sini saat kita mencoba iPhone mirroring, untuk data-datanya bisa kita drag sekaligus ya. Seperti contohnya seperti ini. Semisal gue di sini buka galeri di iPhone mirroring gue di bagian sini. Nah, kalau kalian ingin memindahkan suatu foto nih dari HP kalian atau galeri handphone kalian ke MacBook kalian saat menggunakan iPhone mirroring, kalian tinggal drag aja nih. Tinggal drag saja dan otomatis bakalan pindah tentunya foto kalian ya. Nah, seperti ini. Nih ya, kalau tadi gue dicobanya salah ya, seharusnya bukan di reset, di reset juga ke pindah juga nih. Dia bakal langsung ke pindah seperti ini. Jadi ini akan memudahkan kalian. Jadi kalau kalian storage fullnya ya di penyimpanan handphone kalian, kalau kalian mau pindahin dengan enak, kalian tinggal drag atau tinggal dipilih sini, pilih, lalu kalian tinggal drag aja. Tuh bagian sini dan nambah 6. Tuh. Jadi lebih enak untuk fitur iPhone mirroringnya. Itu salah satu untung kalian menggunakan iPhone mirroring. Dan untuk tipe yang mendapatkan update OS atau macOS iPhone mirroring sendiri itu, kalau untuk tipe MacBook Pro sendiri itu mulai dari tahun 2018
2019, 2020 sampai 2024 versi terbaru yaitu M4 ya. Nah, kalau untuk tipe R sendiri itu minimal kalian harus punya tipe MacBook Air tahun 2020 versi Intel Core i3 yang paling bawah ya. Yang paling bawah itu Intel Core i3 itu masih dapat OS paling baru yaitu OS Sequoia. Kalau untuk di tipe di bawahnya kayak tahun 2018 ataupun tahun 2019, 2018, 2019 itu udah nggak dapat OS terbaru ya, karena itu udah mentok di Sonoma. Jadi kalau kalian mau ngerasain dengan Sequoia atau macOS Sequoia dengan harga terjangkau, kalian ambil tipe MacBook Air tahun 2020 yang Intel Core i3 di RAM 8GB, storage di 128GB ya, karena harganya itu masih lumayan terjangkau. Dan juga itu salah satu MacBook Air tipe R yang masih dapat updatean OS terbaru yaitu OS Sequoia. Nah, kalau untuk di bawah itu nggak dapat ya. Kalau untuk tipe-tipe di atasnya kayak 2021 sampai 2025 sekarang itu dapat semua dan udah pasti dapat ya, karena itu termasuk tahun baru. Sedangkan untuk tipe Pro sendiri itu mulai dari tahun 2018 yang ukurannya 13 inch, 15 inch dan juga 16 inch sampai tahun 2025 itu dapat semua versi terbaru. Nah, itu kalian harus punya juga. Dan juga syarat salah satunya itu kalau kalian mau nyoba iPhone mirroring, iPhone kalian itu udah update iOS paling baru ya. Di bagian umum mengenai dan iOS kalian harus paling baru ya di iOS 18.3 nih. Kalau iPhone kalian belum update di versi ini bakalan nggak bisa ya tentunya ya, bakalan nggak bisa, harus update sampai 18.3 atau 18.1 kalau ingin mencoba iPhone mirroring. Nah, seperti itu. Oke guys, sekian dari gue pembahasan tentang macOS terbaru yaitu Sequoia di 15.5. Kalau kalian ada pertanyaan bisa banget tulis aja di kolom komentar bawah, nanti gue jawabin tentunya. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.